Ya, terima kasih Pak Simeon, saudara-saudara yang lain, Bung Yahya juga terima kasih. Jadi saya berencana malam ini mau berbagi Bapak Ibu dari Yohanes pasal 4 ayat klasik. Tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab berupaya untuk ajarkan kepada kita. Yohanes pasal 4, saya baca ayat 20, Bapak Ibu, sampai dengan ayat 24. Saya yakin saudara sudah terbiasa dengan ayat ini, tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab maksudkan untuk kita pahami. Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, Pak Ibu. Mari, saya ajak saudara kembali lagi dengan saya di ayat 20. Jadi, perempuan ini, perempuan Samaria, mengeluarkan statement bahwa nenek moyang kami itu menyembah di gunung ini. Dia counter Yesus sambil bilang, tapi kamu berkata, Yerusalem lah tempat orang menyembah. Jadi isu yang diangkat di ayat 20 adalah tentang persoalan eh, tempat, Pak, Ibu. Tempat menyembah. Nah, kalau saudara mau catat, kata tempat dalam bahasa Yunani menggunakan kata topos. Isu menyembah yang perempuan ini angkat adalah persoalan tempat atau topos. Topos itu artinya lokasi, Pak, Ibu. Bisa komunitas, bisa organisasi, bisa rumah, atau lokasi di mana aja. Itu topos. Sedang tempat itu juga berbicara mengenai ruangan. Topos itu lokasi, tapi topos itu juga artinya ruangan. Nah, yang menarik, Pak, Ibu, topos atau tempat artinya adalah begini: kondisi, kedudukan, posisi. Jadi coba saudara lihat di ayat 20 Alkitab lagi bilang bahwa pemikiran perempuan ini bahwa penyembahan itu selalu dikaitkan dengan tempat. Lokasinya harus di mana? Kondisinya harus bagaimana? Di ruangan yang bagaimana? Harus dikerjakan oleh orang-orang dengan kedudukan bagaimana? Harus dilakukan oleh orang-orang yang posisinya bagaimana? Jadi, ini yang perlu kita pertimbangkan. Bahwa sebenarnya waktu perempuan ini menyodorkan fakta menyembah di tempat, di sebuah gunung yang mereka pakai untuk menyembah berdasarkan dari warisan budaya penyembahan yang dikerjakan oleh orang Samaria. Yang dia garis bawahi adalah penyembahan itu tidak bisa terpisah dari tempat. Sudah? Nah, di ayat di ayat eh, 20
kata kuncinya adalah kata tempat. Sudah? Tapi kata kunci yang lain adalah menyembah. Saya harus bahas ini supaya saudara mulai, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, kita harus ada pada kesepakatan pemahaman bahwa untuk menyembah Tuhan tidak ada kaitannya dengan lokasi, nggak ada kaitan dengan ruangan, tidak ada kaitan dengan kondisi, tidak ada kaitan dengan kedudukan, tidak ada kaitan dengan posisi. Itu dulu tuh harus dipahami supaya jangan terjadi mispersepsi bahwa menyembah harus pada lokasi tertentu, ruangan tertentu, tempat tertentu. Enggak. Sudah? Menyembah dipengaruhi oleh kondisi. Enggak. Sudah? Sekarang kita lihat dulu kata menyembah. Kata menyembah di situ, kalau dalam ayat 20, menggunakan kata proskineo. Orang juga biasa menyebutnya dengan kata proskuneo. Sama aja, cuman bergantung ejaan, tapi maknanya sama. Gini, Bapak Ibu, menyembah proskineo itu arti yang pertama adalah begini, mencium. Seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Ulang, menyembah adalah mencium. Seperti layaknya seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Jadi gini, kita nggak cium orang sembarangan kan Pak, Ibu? Kita mencium orang yang kita kenal dengan baik. Kalau saya orang Ambon Pak, Ibu, eh, budaya eh, yang diwariskan kepada saya dari orang tua dan dari kebiasaan orang-orang Maluku adalah kalau bertemu dengan orang, kita pasti akan peluk dan cium, gitu. Ah, peluk dan cium bagi budayanya kita, orang Ambon, adalah tanda penerimaan. Kalau misalnya kita ketemu orang lalu peluk dan cium, itu tanda bahwa saya menerima kamu sebagai bagian dalam hidup saya, gitu. Jadi itu udah kebiasaan, tapi faktanya yang kita pahami adalah kita tidak mungkin cium orang sembarangan. Kita hanya akan mencium orang-orang yang kita kenal dengan baik, yang bagi kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Kita pasti cium. Nah, kata menyembah menggarisbawahi bahwa kalau pengertian yang pertama adalah mencium, seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Berarti dari sejak awal kata penyembahan itu berkaitan dengan pengenalan, kedekatan. Berarti Alkitab lagi bilang di ayat 20, menyembah memang tidak ada hubungannya dengan lokasi, dengan ruangan, dengan kondisi, dengan posisi. Nggak ada. Menyembah itu berkaitan dengan pengenalan, kedekatan. Sudah? Anjing nggak mungkin, Pak, Ibu, sembarangan menjilat orang. Enggak. Dia hanya akan menjilat orang-orang yang buat dia, itu dia bisa terima, dekat dengan dia. Nah, ini yang harus kita pahami. Sudah? Kata menyembah atau proskineo, arti yang kedua adalah begini, jongkok, berjongkok, bersujud sebagai tanda penghormatan dan memuja. Coba lihat. Kalau saudara pahami makna ini, kita akhirnya akan ada pada keyakinan bahwa kalau mau menyembah Tuhan, gini, tidak bisa diatur oleh lokasi, ruangan, kondisi, posisi. Kalau mau menyembah Tuhan, saudara dan saya harus ada pada posisi kenal dan dekat. Kalau mau menyembah Tuhan, ini yang Alkitab bilang. Kita harus memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang jongkok, bersujud kepada Tuhan, karena kita hormati Dia dan memuja Dia. Jadi dari awal, penyembahan diarahkan kepada konsep
bahwa karena kita hormati Tuhan, kita nyembah. Karena bagi Tuhan, bagi kita, Tuhan itu adalah pujaan, pujaan hati. Makanya kita menyembah. Konsep ini harus kuat dalam pemahaman kita. Makanya waktu contoh ya, Bapak Ibu, waktu saudara dan saya bernyanyi, kita nggak bisa nyanyi sembarangan kan? Hmm. Iya dong. Karena waktu kita nyanyi, kita lagi menyanyi kepada seseorang yang kita puja. Seseorang yang sangat kita hormati. Jadi jelas kita akan bernyanyi baik-baik. Dan memastikan bahwa waktu kita nyanyi, kita keluarkan semua bentuk pemujaan kita dalam posisi nyanyi itu. Ingat, karena kita kenal, karena kita dekat, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita akan puja Dia. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan hormati Dia. Makanya orang-orang disebut orang yang menyembah. Kalau mereka menjalani hidup tiap-tiap hari dalam posisi hormati Tuhan dan memuja Tuhan. Makanya, begini Pak, Ibu, penyembahan tidak bisa dikaitkan cuman dengan bernyanyi. Sebab penyembahan, kan tadi udah di garis bawahi kan, bahwa penyembahan tidak ada kaitannya dengan tempat atau kondisi, atau lokasi, atau ruangan, atau posisi. Sudah, penyembahan itu berkaitan dengan bernyanyi bisa, tapi berkaitan juga dengan cara hidupnya kita. Kalau kita hormati Tuhan, kita jaga hidupnya kita. Semua bentuk penghormatan yang kita pertontonkan kepada Tuhan, nah Tuhan catat sebagai penyembahan. Selama ini orang hanya mengkaitkan waktu kita bernyanyi. Nyanyi lagu cepat, nyanyi lagu lambat, itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Enggak sampai di situ aja. Waktu kita nyanyi, kita hormati Dia, kita puja Dia. Tapi waktu kita jalani hidup kita tiap-tiap hari, lalu kita ada pada posisi menghormati Tuhan dan memuja Tuhan, maka sebenarnya saudara dan saya sedang menyembah Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Sudah? Kata menyembah, gini Pak, Ibu. Di antara orang timur, khususnya orang Persia, wilayah timur, bangsa-bangsa, khususnya orang Persia, proskineo itu artinya adalah berlutut. Lalu dahi, Pak, Ibu, nyentuh tanah. Berlutut, dahi nyentuh tanah. Itu ekspresi penghormatan paling dalam. Jadi untuk semua orang-orang timur, orang-orang Persia, eh, dan seterusnya, buat mereka, ekspresi mereka menyembah, itu pasti berlutut dan dahi nempel tanah. Karena itu ekspresi bahwa bagi mereka, tidak ada penghormatan paling dalam selain dahi nyentuh tanah. Berkaitan dengan merendahkan diri. Jadi menyembah berkaitan dengan pengenalan, kedekatan. Menyembah berkaitan dengan jongkok, sujud, menghormati, memuja. Tapi menyembah karena dahinya kita nyentuh tanah, Pak, Ibu. Itu berkaitan erat dengan begini, merendahkan diri. Karena kita menghormati yang di atasnya kita. Sudah? Makanya bagi Tuhan, selama saudara dan saya tetap bertahan dalam kesombongan, walaupun kita nyanyi, bagi Tuhan nyanyi lagu-lagu penyembahan, bagi Tuhan kita tidak sedang menyembah. Sebab orang yang menyembah harus ada pada posisi berlutut, dahi harus nyampe di tanah. Menghormati Tuhan titik paling dalam. Merendahkan dirinya kita. Sudah? Oke. Menyembah atau proskineo, arti yang lain adalah begini Pak, Ibu. Dalam perjanjian baru, sama berlutut, bersujud, mempertontonkan penghormatan, sudah? Lalu memposisikan diri
sebagai orang yang memohon, itu proskinium. Saudara dan saya, kalau sudah memposisikan diri kita sebagai orang yang memohon, berarti kita lagi berhadapan dengan orang yang posisi jauh lebih tinggi dari kita, yang berkuasa untuk menjawab permohonannya kita. Jadi Alkitab lagi bilang, kalau menyembah Tuhan, alokasikan diri. Kalau saya secara pribadi, Pak, Ibu, kalau misalnya bertahun-tahun saya membiasakan hal ini, kalau saya ada di gereja, lalu ikuti penyembahan, menyanyi, memuja Tuhan dalam lagu-lagu yang ada, saya secara pribadi, saya selalu memposisikan dalam imajinasi saya lagi memposisikan diri saya sebagai anjing. Maafkan saya, itu saya. Itu cara berpikir yang saya kembangkan sekian tahun. Dari sejak saya memahami tentang konsep menyembah. Prinsipnya sederhana. Cuma anjing saja, nggak usah sombong. Cuma anjing saja, jangan angkat diri terlalu tinggi. Cuman anjing saja, kamu bisa makan karena dapat remah-remah dari meja Tuhan. Cuma anjing saja, garis bawahi, jangan tinggi hati. Karena kamu anjing, kamu ada dalam posisi memohon kepada yang jauh lebih berkuasa, yang berkuasa untuk menjawab kamu punya permohonan. Fakta berpikir ini harus sangat kuat di dalam kita. Supaya waktu kita menghadap Tuhan, Pak, Ibu, kita nggak kurang ajar. Hmm. Kita nggak angkat diri terlalu tinggi. Kita nggak berlaku seolah-olah Tuhan butuh kita. Dan kita nggak butuh Tuhan. Enggak. Kata proskineo, dalam perjanjian baru, Alkitab menggarisbawahi, kamu yang harus hadir dan memposisikan diri sebagai orang yang memohon kepada Tuhan. Beda meminta, beda memohon, Pak, Ibu. Semua orang bisa minta, tapi nggak semua orang bisa memohon. Konsep perjanjian baru. Yang memohon adalah orang yang tahu betul, saya butuh. Cuma dia yang bisa jawab. Jadi saya harus memohon. Nah itu penyembahan. Menyembah. Amin. Menyembah atau proskineo, itu juga artinya begini Pak, Ibu. Penghormatan yang ditujukan kepada pribadi yang kedudukan jauh lebih tinggi. Makanya dari tadi saya bilang, saudara dan saya harus mulai menggarisbawahi fakta ini. Kamu bukan siapa-siapa. Kalau saya, terserah saudara. Tapi kalau saya, tadi saya sudah bilang, saya selalu mengimajinasi dalam pemikiran saya. Waktu saya nyanyi, waktu saya angkat tangan, saya selalu mengimajinasikan dalam otaknya saya. Kamu cuma anjing. Rendahkan diri. Sujud sama Tuhan. Jangan sombong. Memohon kepada Tuhan. Posisi dia jauh lebih tinggi. Jangan ngangkat diri terlalu tinggi. Dia jauh lebih tinggi dari kamu. Kamu harus menghormati dia. Jangan kurang ajar. Kamu harus ada pada posisi memuja dia. Jangan begini. Jangan sembarangan. Tidak ada Pak, Ibu. Konsep memuja dan sembarangan. Orang kalau ada pada posisi memuja, mereka melakukannya dengan serius. Nggak ada sembarangan. Nyanyi misalnya kalau di gereja kita nyanyi ya Bapak Ibu. Lalu kita bilang kita menyembah Tuhan. Angkat tangan asal-asalan. Nyanyi asal-asalan. Sementara kita nyanyi otaknya kita, pikirannya kita, melanglang buana kemana-mana. Nggak bisa asal-asalan. Kita, kalau toh penyembahan ini kita kaitkan dengan kita bernyanyi kepada Tuhan, maka waktu kita bernyanyi, saudara dan saya harus ada pada posisi begini. Yang sedang kita bernyanyi kepada adalah yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukan. Jangan nyanyi sembarangan. Jangan memberikan persembahan sembarangan. Kamu harus menyanyi dengan sangat serius sebagai ekspresi. Kamu memuja dia dan menghormati dia. Pola ini harus dibangun, Pak, Ibu. Makanya, saya garis bawahi Pak Ibu, kalau dikaitkan dengan model penyembahan dalam gereja yang kita lakukan hari ini melalui pujian dan penyembahan, garis bawahi.
Pujian penyembahan bukan lahan entertaining. Enggak. Bukan kesempatan untuk entertaining. Pujian dan penyembahan adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan, pemujaan kita kepada Tuhan, merendahkan diri sendiri di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang sadar diri tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya, waktu kita nyanyi sungguh-sungguh. Waktu kita nyembah all out. Sebab itu adalah ekspresi bahwa saya sedang menunjukkan penghormatan saya kepada Tuhan. Amin. Cukup jelas ya, Pak, Ibu? Jadi, waktu perempuan ini bilang, nenek moyang kami nyembahnya berkaitan dengan tempat, kita udah paham bahwa gini, penyembahan, kalau kita paham makna penyembahan, kita sudah paham bahwa penyembahan memang tidak bisa dibatasi dengan lokasi, tidak bisa dibatasi oleh ruangan, tidak bisa dibatasi oleh kondisi, oleh kita punya posisi, nggak bisa. Setinggi-tingginya kita dalam pencapaian dunia ini, waktu saudara dan saya menghadap Tuhan, maka Tuhan punya posisi lebih tinggi dari kita. Ya, sehebat-hebatnya kita, waktu kita menghadap Tuhan, sadar dirilah bahwa Dia punya posisi jauh lebih tinggi dari kita. Jadi bagian kita adalah hormati Dia, puja Dia, merendahkan diri di hadapan Dia. Cukup jelas ya, Bapak Ibu? Sekarang masuk ayat 21. Di ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa. Coba garis bawahi. Bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Itu yang tadi saya bilang. Bahkan Yesus sendiri menggarisbawahi, penyembahan tidak ada kaitannya dengan tempat. Mau di gunung ini, atau di Yerusalem. Orang Samaria menyembah di gunungnya mereka. Di gunung Yakub mereka menyebutnya. Tapi orang Yerusalem menyembah Tuhan di bait Allah yang posisinya di Yerusalem. Yesus sendiri menggarisbawahi fakta. Kalau kamu mau menyembah, percayalah. Penyembahan tidak pernah ada kaitannya dengan lokasi, ruangan, kondisi, posisi. Mau saudara dan saya berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan pun, seharusnya kondisi tidak menyenangkan, tidak mempengaruhi penghormatan kita kepada Tuhan. Kita akan tetap menghormati Tuhan, kita akan tetap bersujud kepada Dia, kita akan tetap memuja Dia, kita akan tetap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itu yang Yesus bilang. Makanya dengarkan baik Bapak Ibu, sebenarnya kita ini bisa menyembah Tuhan di mana saja, pada kondisi apa saja, dengan posisi sebagai orang yang merendah di hadapan Tuhan. Sewaktu kita menyembah Tuhan, posisi Dia jauh lebih tinggi, sangat terhormat, kita layak bersujud kepada Dia. Sudah? Sekarang mari kita lanjut ke ayat 22. Yesus bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nanti saya jelaskan. Tapi coba saudara garis bawahi. Di ayat 21 Yesus bilang, penyembahan tidak ada kaitan dengan tempat. Yang kedua, Yesus bilang, penyembahan dasarnya dimulai dari, kita udah bahas di ayat 20. Penyembahan dasarnya harus dimulai dari pengenalan. Saudara dan saya tidak bisa memuja orang yang tidak kita kenal. Kita tidak bisa menghormati orang yang tidak kita kenal. Kita tidak bisa bersujud di depan orang yang kita tidak kenal. Kita tidak bisa merendahkan diri kita di depan orang yang tidak kita kenal. Sudah? Makanya Yesus bilang, penyembahan
cuman berkaitan dengan faktor yang ini, juga berkaitan dengan faktor yang ini. Pengenalan, kenal. Kata kenal di situ, Bapak Ibu, menggunakan kata Yunani eido. Tidak? Eido itu artinya adalah begini. Tahu, sudah? Paham, sudah? Tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Tentang fakta Tuhan yang sebenarnya. Ulang. Ini bukan sekedar tahu, Pak, Ibu. Ini paham. Mengenai apa? Mengenai fakta Tuhan yang sebenarnya. Tuhan adalah sumber. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah Raja. Namanya ditakuti di langit, di bumi, di bawah bumi. Nah, ini bukan sekedar tahu, Pak, Ibu. Sebab semua orang Kristen tahu ayat. Tapi tidak semua orang Kristen paham kebenaran. Hakikat mengenai fakta siapa Tuhan. Makanya, untuk menjadi penyembah yang bersesuaian dengan Tuhan punya standar. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang percaya yang tiap hari, tiap saat meminta Tuhan bantu kita untuk kita tahu Dia siapa dan kita paham Dia siapa pada fakta Dia yang sebenarnya. Masih ingat kalimat Ayub? Ayub tuh pernah bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kalimat berikutnya dia bilang apa? Saya cabut semua perkataan saya berkaitan dengan Engkau. Saya duduk dalam debu dan abu menghadapi Engkau. Karena fakta apa coba? Karena apa coba? Dia akhirnya tahu siapa Tuhan. Dia akhirnya paham siapa Tuhan yang berkaitan dengan fakta mengenai Tuhan yang sebenarnya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tahu fakta Tuhan, siapa Tuhan yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang hati-hati hidup, yang jaga hidupnya kita. Hati-hati hidup. Karena ingat, penyembahan adalah penghormatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan? Karena kita paham fakta tentang Dia. Yang tadi saya bilang, Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Immanuel, Dia sumber. Dia sumber dari segala sesuatu. Dia yang punya kedaulatan. Dia yang pegang napas hidupnya kita. Jadi, kalau kita paham fakta tentang siapa Tuhan, baru tuh Bapak Ibu Saudara dan saya bisa memuja Dia, bisa menghormati Dia, bisa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Bisa memposisikan diri kita, maafkan saya pakai kalimat seperti arti dari kata penyembahan. Bisa memposisikan diri kita seperti layaknya anjing yang menjilat tangan tuannya. Kenapa coba? Karena kita bukan sekedar tahu, kita paham siapa Tuhan berkaitan dengan fakta mengenai siapa Dia. Kata kenal atau eido itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Sadar, sadar tentang apa yang kita lihat. Penyembahan berkaitan dengan pengenalan. Berarti penyembahan untuk menjadi orang yang menyembah dibutuhkan kesadaran untuk melihat Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memperlihatkan dirinya? Satu, yang paling utama, pakai firman. Dua, kejadian tiap hari. Waktu kita sadar, karena kita ngelihat bagaimana Tuhan menampilkan siapa dirinya, maka saudara dan saya pasti secara natural akan menyembah Tuhan. Makanya kalau paham apa yang Yesus ajar pada ayat-ayat ini, sebenarnya Pak, Ibu, penyembahan nggak perlu diajar kan? Kalau orang bisa sadar betul siapa Tuhan,
dan ngeliat bagaimana Tuhan bekerja, orang bisa paham fakta mengenai siapa Tuhan. Tidak ada orang yang berani berdiri menghadap Tuhan. Semua orang pasti jongkok di hadapan Tuhan. Pasti bersujud sama Tuhan. Pasti hormati Tuhan. Pasti segan sama Tuhan. Pasti nggak berani kurang ajar sama Tuhan. Kenapa coba? Karena kenal. Harus sadar. Bukan cuma tahu, tapi paham fakta Tuhan. Harus sadar mengenai siapa Tuhan. Karena kita ngeliat. Sudah? Apakah mengenal? Mengenal itu artinya begini Pak, Ibu. Tahu cara berharap. Eido itu artinya tahu cara berharap. Makanya tadi, penyembahan sama dengan posisi kita memohon kepada Tuhan. Kita di bawah, dia di atas. Kita berharap, dia harapan. Orang kalau tahu betul, dia harapan saya, the only one. Lalu waktu kita memutuskan untuk berharap kepada Tuhan, pada titik itu, Saudara dan saya disebut sebagai orang yang mengenal Tuhan. Semua orang yang mengenal Tuhan, harga mati Pak, Ibu, pasti akan menyembah Tuhan. Sudah? Lalu Yesus bilang, pernah nggak saudara bertanya, ayat 2 ini korelasinya apa coba? Kalimatnya Yesus bilang gini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Lalu korelasinya apa dengan kalimat terakhir? Sekeselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kata datang di situ bahasa aslinya bilang begini, keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Saudara harus paham bahwa waktu Yesus mengajarkan ini, dia lagi menawarkan keselamatan. Dia lagi menawarkan kemerdekaan dalam pemahaman, dalam keyakinan kepada perempuan Samaria. Kalau dia bilang, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, berasal dari bangsa Yahudi, saudara harus naik ke ayat-ayat di atas. Masih ingat? Kisah di ayat-ayat atas, Yesus itu minta minum dari perempuan Samaria. Sudah? Lalu perempuan Samaria keluarkan statement ini kan, masakan engkau orang Yahudi minta minum dari saya? Sudah? Jadi waktu Yesus bilang, keselamatan berasal dari bangsa Yahudi, konteks di situ adalah begini, kamu butuh keselamatan kan? Keselamatan itu berasal dari saya. Kamu orang Yahudi, kenapa minta minum dari Samaria? Jadi hari itu Yesus lagi memposisikan dirinya sebagai Yahudi. Dan dia yang disebut Yahudi oleh orang Samaria, perempuan Samaria hari itu. Dia lagi bilang, keselamatan berasal dari Yahudi yang satu ini. Kira-kira begitu. Nah, saudara harus paham, sehebat apa arti dari kata keselamatan. Saya ini bicara udah cukup lama loh. Apakah saya masih ada waktu ya, Pak Simeon dan Bung Yahya? Masih ada ya, Pak? Masih Lanjut terus Kak Una. terus lanjut nggak apa-apa Kak Una. Baik-baik, terima kasih. Kata keselamatan, bahasa Yunani menggunakan kata soteria. Saudara harus paham runtutannya. Karena kita semua harus dikenal sebagai penyembah. Sudah? Saudara catat saja dulu, baru nanti saya akan bahas. Kenapa ayat 22? Waktu Yesus mengajar menyembah karena faktor pengenalan, lalu dia kaitkan dengan keselamatan berasal dari Yahudi. Yahudi yang dia, bangsa Yahudi yang dia maksud, itu dirinya. Sudah? Untuk bisa dipahami oleh perempuan Samaria hari itu. Nah, kata keselamatan, Pak, Ibu. Kata keselamatan. Itu arti yang pertama adalah, ini menarik, penyelamatan mesianik yang membuat hidupnya kita dan jiwanya kita merdeka dari dosa dan pelanggaran. Ulang ya. Keselamatan, soteria. Penyelamatan mesianik. Kristus mati, darah tercurah, dia bangkit. Sudah? Penyelamatan mesianik.
waktu dia bangkit, hidup dan jiwa saudara dan saya itu merdeka dari dosa dan pelanggaran. Saudara masih ingat perempuan Samaria ini, suaminya itu ada berapa? Saya lupa, entah 4 atau 5 tuh. 5 ya? Coba. Iya, Ini, 5. ini tuh bukan sekedar isu tentang penyembahan. Ini nih isu tentang pemberitaan Injil, kabar baik, keselamatan. Bahwa Yesus lagi memberitakan Injil paling pertama kepada bangsa kafir. Bahwa dia Mesiasnya. Dia penyelamatannya yang akan membuat orang merdeka dari hidup dan jiwa yang berdosa dari pelanggaran. Merdeka dari dosa dan merdeka dari pelanggaran. Sudah? Apakah soteria? Soteria itu artinya adalah begini. Keadaan yang terbebas dari aniaya musuh. Siapa musuh? Kalau saudara pelajari kitab Yohanes, kitab Lukas, saudara akan pahami bahwa kata musuh di sini berkaitan dengan satu saja, iblis. Yang memusuhi kerajaan Allah. Keselamatan diberikan supaya orang-orang yang mengalami penyelamatan mesianik terbebas dari aniayanya musuh. Sudah? Pengertian yang ketiga dari keselamatan atau soteria adalah, ini menarik sekali, ditebus dari semua penyakit duniawi. Soteria. Ulang ya. Penyelamatan mesianik membuat hidup dan jiwa saudara dan saya merdeka dari dosa dan pelanggaran. Penyelamatan mesianik ini membuat saudara dan saya terbebas dari aniaya musuh. Penyelamatan mesianik ini adalah karya penebusan, menebus kita dari semua penyakit duniawi. Sudah? Ada banyak arti soteria, tapi saya garis bawahi 3 aja dulu. Coba saudara lihat lagi, ulang, ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Pengenalan tadi berkaitan dengan apa? Tahu, paham, fakta mengenai siapa Tuhan. Sudah? Pengenalan berkaitan dengan apa tadi? Kesadaran. Ngelihat Tuhan lalu kemudian sadar. Sudah? Pengenalan berkaitan dengan apa? Tahu cara berharap. Makanya Yesus bilang, saya, orang Yahudi yang kamu bilang Yahudi tadi tuh, sudah? Keselamatan itu datang dari saya. Kalau kamu mau menyembah dalam pengenalan, kamu harus mengalami yang disebut dengan begini, karya penyelamatan. Dan penyelamatan itu datang dari saya. Coba saudara lihat, karya keselamatan dikaitkan dengan pengenalan, dikaitkan dengan penyembahan. Berarti di ayat 22, Alkitab lagi berupaya kasih tahu buat kita begini. Waktu Yesus merdekakan kita dari jiwa dan hidup yang berdosa, dari penyakit duniawi, dari aniaya musuh, maka itu akan membuka potensi saudara dan saya bisa mengenali siapa dia. Kalau kita bisa kenal siapa dia, saudara dan saya pasti nyembah dia. Dengan kata lain Alkitab bilang, orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang kemudian mengenal Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan, fakta yang harus ada pada hidupnya mereka adalah mereka harus mengenal Tuhan yang menyelamatkan mereka. Supaya pada akhirnya mereka bisa menyembah. Sekarang coba pertimbangkan Pak, Ibu. Saudara dan saya sudah diselamatkan kan? Jadi Alkitab lagi bilang begini, kalau kita kenal siapa Tuhan, maka saudara dan saya tidak mungkin menyembah Tuhan dalam posisi masih terikat dengan dosa. Masih terikat dengan pelanggaran. Masih terikat dengan semua penyakit duniawi. Berarti Yesus lagi bilang, kamu dimerdekakan loh. Dari aniaya musuh,
jiwa dan hidup yang berdosa dan suka melanggar, kamu dimerdekakan loh dari penyakit duniawi. Kamu harus kenal orang yang memerdekakan kamu. Supaya pada akhirnya kamu datang untuk menyembah dia. Dengan posisi, Pak, Ibu. Dengan posisi. Waktu kita nyembah Tuhan, kita sudah tidak ada pada konteks dianiaya musuh. Waktu kita nyembah Tuhan, hidup dan jiwanya kita sudah tidak terikat oleh dosa dan pelanggaran. Hidupnya kita, fakta tentang kita udah nggak terikat lagi dengan penyakit duniawi. Cukup jelas ya, Bapak Ibu? Ayat 22, sebenarnya Yesus pun pada momen yang sama sedang memberitakan kabar baik atau Injil kepada perempuan Samaria. Supaya pada akhirnya dia tahu keselamatan datang dari Yesus. Sudah? Dia mengenal Yesus sebagai juru selamat. Sudah? Lalu kemudian dia akan menyembah Yesus sebagai pribadi yang membebaskan dia. Ayat 22 itu ayat penginjilan yang Yesus kerjakan kepada orang non-Yahudi pertama kali. Sekarang mari lihat ayat 23. Serah lihat runtutannya ya. Setelah dia memberitakan fakta, kamu harus kenal saya. Saya yang memerdekakan kamu. Baru nanti kamu akan hormati saya. Memuja saya. Sudah? Makanya kemudian di ayat 23, Yesus bilang, saatnya akan datang dan sudah tiba kapan? Sekarang. Bahwa garis bawahi, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari, saya pikir saya pernah membagi kata ini waktu saya bicara berbagi firman di tempat saudara hari Minggu yang kapan hari itu. Kata menghendaki, Yunani menggunakan kata seteo. Seteo itu menghendaki itu arti yang pertama mencari. Arti yang kedua menuntut. Kayak pemilik pohon ara di tengah kebun anggur. Udah 3 tahun dia datang dan mencari buah seteo. 1 mencari, 2 menuntut, 3 menyelidiki. Tahukah saudara bahwa Tuhan, yang Tuhan selidiki dari kita, cari dari kita, tuntut dari kita, adalah begini. Saudara dan saya harus menjadi penyembah. Dan penyembah yang benar. Penyembah yang benar, konteksnya jelas. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapa cari, Bapa selidiki, Bapa menuntut penyembah-penyembah itu tuh. Jadi, lihat korelasinya. Yesus memberitahu, kamu udah saya merdekakan dari aniaya musuh. Kenapa masih hidup takluk kepada musuh? Kamu sudah saya merdekakan dari dosa dan pelanggaran. Kenapa masih terikat dengan dosa dan pelanggaran? Kamu sudah saya tebus dari seluruh penyakit duniawi. Kenapa masih hidup secara duniawi? Karena kalau saudara dan saya tidak mengenal Tuhan dan apa yang Dia kerjakan dalam hidupnya kita tidak mungkin akan menyembah Dia, Pak, Ibu. Tidak hormati Dia, tidak memuja Dia, tidak merendahkan diri di hadapan Dia. Lalu kita tidak akan menyembah Bapa dengan cara yang benar. Kita sudah tahu urutannya, Pak, Ibu. Menyembah Tuhan tidak ada kaitannya dengan tempat, tidak ada kaitan dengan ruangan, tidak ada kaitan dengan kondisi, tidak ada kaitan dengan posisi. Menyembah Tuhan berkaitan erat dengan apa tadi Alkitab bilang? Dengan penyembahan itu sendiri kan? Kita hormati Dia, tunduk pada Dia,
Lalu Alkitab bilang begini, penyembah Tuhan berkaitan dengan kita tahu dia siapa, kita kenal dia siapa, kita paham fakta tentang dia, kita sadar karena kita lihat dia, lalu kita tahu bagaimana berharap kepada dia. Kita pun paham dia sudah merdekakan kita. Makanya di ayat 23 ini yang Tuhan bilang, Bapa mencari, menyelidiki, dan menuntut penyembahnya. Sebab kalau penyembahnya benar, penyembahannya pasti benar. Tidak ada penyembahan benar yang dikerjakan oleh penyembah yang salah. Isu intinya bukan penyembahannya, Pak, Ibu. Isu intinya adalah penyembahnya. Penyembahnya harus ada pada konteks benar. Maka penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan akan Tuhan lihat sebagai sesuatu yang benar, sebuah kebenaran. Mari kita lihat. Kata penyembah. Kalau menyembah tadi proskineo, kalau penyembah itu proskinetes. Proskinetes. Penyembah, proskinetes, itu arti pertama memang penyembah, Pak, Ibu. Arti yang kedua, pemuja. Untuk teman-teman di yang terbiasa bermain musik, menjadi worship leader, singers, yang bernyanyi di depan. Ingat ini baik. Yang Bapak cari, tuntut dan selidiki, itu penyembah benar. Orang yang menyembah dia dan orang yang memuja dia. Sentra penyembahan dan pemujaan harus Tuhan. Kita nggak berupaya waktu kita ada di depan dengan posisi menyembah Tuhan. Ingat ini baik. Sentra pemujaan dan penyembahan itu harus Tuhan, bukan kita. Nggak ada kisah, kita berupaya nyanyi sebagus-bagusnya supaya orang memuja suaranya kita bagus. Kita menjadi sangat ahli dalam memimpin atau menyembah di depan mata orang. Sehingga akhirnya orang melihat kita sebagai dia ini ahli banget. Lalu orang memuja kita. Tidak. Konteks dari penyembah adalah begini. Waktu saudara dan saya berdiri di depan, sebagai orang yang entah bermain musik atau orang yang memuja Tuhan, bernyanyi, mimpin pujian, mimpin penyembahan, atau bahkan siapapun kita yang berdiri di depan, kita harus membawa orang kepada sentra pemujaan. Kita nggak bisa show di mimbar, sebab bukan kita sentranya. Sentra penyembahan harus Tuhan. Jadi tahukah saudara bahwa sebenarnya, contoh, worship leader misalnya, nyanyi di depan. Saudara tidak perlu ada pada posisi begini. Gini, kita bukan bernyanyi untuk dilihat orang. Kita bernyanyi untuk dilihat Tuhan. Sebab kita sedang memposisikan diri sebagai orang yang sedang menyembah dan memuja Dia. Cuman kita punya tugas, mimpin aja. Tapi bukan berarti sentra pemujaan adalah kita. Sentra pemujaan itu Tuhan. Makanya siapapun yang bernyanyi di depan, saudara harus memposisikan diri bahwa waktu saudara nyanyi, saudara tidak sedang berupaya untuk nyanyi bagus supaya orang tahu bahwa kita lagi nyanyi bagus. Enggak. Saudara harus nyanyi bagus karena saudara lagi nyanyi buat Tuhan, bukan nyanyi buat orang. Bukan nyanyi untuk dilihat orang. Saudara sedang muja Tuhan, sedang menyembah Tuhan. Makanya, orang yang berdiri di depan dan orang yang sedang duduk, jemaat misalnya, ini sama-sama pemuja kan? Jadi kita cuman bertugas untuk
Ayo kita nyanyi. Tapi sentra pemujaan adalah Tuhan. Jangan lihat saya, lihat Tuhan. Entah apa yang terjadi dengan beragam metode penyembahan hari ini. Sehingga sentra penyembahan terfokus kepada siapa yang memimpin. Padahal seharusnya sentra penyembahan adalah Tuhan. Dan orang yang memuja, fokusnya memuja Tuhan aja. Bukan memuja manusia yang lagi jago nyanyi di depan. Saya harus angkat isu ini Pak Ibu sebab berkali-kali ya Pak Ibu kalau boleh jujur, berkali-kali saya menemukan kalau saya hadir di tempat-tempat tertentu. Bukan pemuja yang lagi nyanyi di depan. Bukan penyembah yang lagi nyanyi di depan dan bermain musik di depan. Yang lagi bernyanyi atau bahkan bermain musik di depan adalah entertainer. Orang yang sedang menjamu orang lain yang sedang datang. Ingat, yang Tuhan cari bukan penyembahannya. Yang Tuhan cari penyembahnya. Kamu sedang memposisikan diri sebagai entertainer? Atau kamu sedang memposisikan diri sebagai seorang pemuja? Yang waktu kamu nyanyi, kamu nggak lagi nyanyi buat orang. Kamu nyanyi untuk Tuhan. Sentranya bukan untuk dilihat orang. Sentranya adalah untuk dilihat Tuhan. Itu yang Yesus bilang. Itu penyembah. Nah, garis bawahi. Penyembah benar. Kata benar di situ menggunakan kata aletinos. Dari kata aletes. Ambil juga dari kata aletheia. Tapi penyembah benar. Itu kira-kira bunyinya begini. Proskinetes aletinos. Aletinos benar. Itu artinya begini. Benar, jujur, tulus. Makanya tadi saya bilang, kalau kita berdiri di depan, atau kita lagi duduk di kursi jemaat, lalu kita menyembah Tuhan. Ingat ini baik, kamu pemuja, kamu menyembah, penyembah. Kamu harus nyanyi kepada Tuhan dengan benar. Kamu harus nyanyi kepada Tuhan dengan jujur. Kamu harus nyanyi kepada Tuhan dengan tulus. Sebab yang itu yang Tuhan cari. Kalau saudara dan saya menyembah Tuhan tidak dalam posisi benar, nggak jujur, nggak tulus, kita mau nyanyi sebagus apapun, main musik sebagus apapun, nggak masuk di hitungan. Enggak. Berarti Alkitab bilang, memang orang harus sadar bahwa mereka sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Sehingga mereka tidak memberi diri mereka dikuasai oleh semua ikatan duniawi kan. Dosa dan pelanggaran. Makanya, orang-orang yang menyembah Tuhan, harusnya adalah orang-orang yang telah memilih untuk begini. Saya akan hidup benar. Saya akan hidup tulus. Saya akan hidup jujur. Tadi saya bilang dari awal, menyembah Tuhan bukan hanya di gereja, waktu kita bernyanyi, waktu kita bermain musik. Tidak. Menyembah Tuhan dapat dikerjakan dalam keseharian. Waktu kita hormati Tuhan. Waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Waktu kita memuja Tuhan. Waktu kita hidup benar. Hidup jujur, hidup tulus. Buat Tuhan, itu penyembah benar. Modal yang kayak begini Pak, Ibu. Mau nyanyi lagu apa saja, bagi Tuhan, itu penyembahan yang benar. Karena penyembahnya udah benar. Makanya saudara, saudara tahu kan, dulu Tuhan itu strict banget. Orang kalau masuk ke ruang Maha Kudus, ada dosa, mati. Imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus, masuk bawa pelanggaran, mati di tempat. Itu setegas itu, gitu loh. Nah hari ini, karena orang tidak mengenal Tuhan, orang menyembah Tuhan sembarangan, nyanyi asal-asalan, berdiri di hadapan Tuhan asal-asalan.
Hidup tiap hari asal-asalan. Padahal Alkitab bilang, yang Tuhan tuntut adalah bukan sekedar nyanyiannya, permainan musiknya, tapi kualitas hidupnya. Karena keselamatan telah diberikan buat kita, supaya pada akhirnya kita bisa mengenal siapa Tuhan. Dari pengenalan yang benar, kita bisa menyembah Tuhan dengan benar. Sudah, kata benar, itu juga artinya adalah begini Pak, Ibu. Aletinos itu artinya adalah begini, asli, bukan palsu, bukan fiktif, bukan imajiner, tidak pakai topeng. Jadi kalau saudara tanya, Tuhan cari penyembah benar itu kayak apa sih? Itu aja. Orang yang sentra pemujaannya cuma Tuhan, bukan diri sendiri. Orang yang sentra penyembahannya cuma Tuhan, bukan diri sendiri. Orang yang memilih untuk tiap hari. Bapak Ibu, tiap hari kita diperhadapkan pada pilihan. Mau hidup benar atau tidak? Hidup jujur atau tidak? Hidup tulus atau tidak? Hidup asli atau enggak? Pakai topeng atau enggak? Munafik atau enggak? Kita diperhadapkan pada pilihan itu. Rupa-rupanya waktu Yesus bilang, Bapak itu mencari penyembah benar. Yang dia maksudkan adalah ini. Bapak bukan sekedar cari orang-orang yang hidup benar, tulus, dan jujur. Bapak itu mencari orang-orang yang gak pakai topeng. Yang gak munafik. Nah, waktu mereka nyanyi, buat Tuhan, ini penyembahan yang benar ini. Waktu mereka jalani hidup tiap-tiap hari, buat Tuhan, ini penyembah yang benar. Coba uji ulang Pak, Ibu. Tuhan tidak mengerjakan, gini, Tuhan tidak mengerjakan tindakannya di perjanjian lama. Membiarkan imam besar yang penuh dengan dosa mati di ruang maha kudus. Buat kita, dia tidak melakukan itu buat kita. Tapi percayalah, waktu saudara dan saya menyembah Tuhan, tapi tidak dalam posisi benar, penyembahan kita pun tidak memenuhi Tuhan punya tuntutan. Ditolak kan? Coba pertimbangkan. Udah nyanyi, udah latihan capek-capek, nyanyi asal-asalan, latihan capek-capek, main asal-asalan, dan ternyata kualitas hidup juga asal-asalan, hidup suka-suka, tidak menghormati Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Coba bayangkan, saudara mau menjadi penyembah benar dari kategori yang mana? Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran pada area mana? Ini standar. Sentra penyembahan mengajarkan kepada kita apa yang dia mau. Makanya Alkitab bilang, ulang, akan tiba sekarang, sudah tiba sekarang, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah demikian. Penyembah yang mana? Penyembah benar. Yang metode penyembahannya apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh. Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh? Kata roh menggunakan kata pneuma. Sudah? Pneuma itu roh Kristus. Roh itu roh kudus. Pneuma itu roh Kristus. Pneuma itu roh kudus. Pneuma itu roh kebenaran. Yang menguasai roh manusia. Itu pneuma. Jadi kalau Yesus bilang, Bapa mencari itu, menghendaki penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh. Berarti yang Yesus bilang adalah begini, roh kamu harus sangat dikuasai oleh roh kebenaran. Roh kamu harus sangat dikuasai oleh roh Kristus, roh kudus, manusia rohnya kita. Makanya tadi lihat, waktu Yesus ngajar tentang penyembahan, dia kaitkan dengan pengenalan, dia kaitkan juga dengan keselamatan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan pelanggaran, aniaya musuh, kehidupan keduniawian. Seharusnya
manusia roh kamu menjadi dominan. Roh Kristus dalam kamu, Roh Kudus dalam kamu, yang akan membawa kamu kepada pengenalan akan Allah. Bapak Ibu masih ingat nggak? Alkitab pernah bilang ini, saya lupa ayatnya, tapi bunyi ayatnya kira-kira begini. Tidak ada orang yang bisa mengenal roh Allah, mengenal Allah, selain daripada roh Allah sendiri. Roh Tuhan di dalam kita. Itu yang membuat kita bisa mengenal Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya mampu hidup dalam kebenaran. Waktu kita hidup dalam kebenaran dimotori oleh roh kebenaran yang menguasai rohnya kita. Makanya sebenarnya siapa hidup dalam menyembah Bapa, menyembah dalam roh, itu artinya adalah begini, hidupnya mereka telah terdedikasi untuk takluk kepada roh Kristus, takluk kepada roh Allah, dididik oleh roh Kristus, dikuasai oleh roh Kristus atau roh kudus atau roh Allah, sehingga pada akhirnya orientasi dari hidupnya kita bukan dosa dan pelanggaran. Orientasi dari hidupnya kita adalah kebenaran. Itu roh. Dalam roh dan kebenaran, Pak, Ibu. Kebenaran. Menggunakan kata aletheia. Aletheia itu artinya adalah begini. Kebenaran di dalam Kristus. Benar secara moral. Itu kebenaran. Kamu harus menyembah Bapa, dikuasai oleh dia punya roh, daging lenyap. Sudah? Tapi kamu harus menyembah Bapa dalam posisi kamu hidup benar di dalam Kristus. Moral kamu benar di dalam Kristus. Hidupnya benar. Moralnya benar. Aletheia itu juga artinya adalah begini. Mencintai kebenaran, berbicara kebenaran, menghasilkan tindakan kebenaran. Makanya saya bilang, menyembah Tuhan tidak bisa dikaitkan cuma dengan bernyanyinya. Sebab menyembah Tuhan dikaitkan dengan cara hidup. Kalau hidupnya kita sudah benar, secara natural kita disebut penyembah benar yang memenuhi Bapa punya standar. Makanya ini yang perlu kita uji ulang sebentar. Kamu menjadi sampai hari ini nih, kamu semakin lama, semakin hidup dalam tuntunan roh Allah, roh Kristus, atau kamu menjadi semakin duniawi? Itu pertanyaan sederhana. Uji, kamu penyembah dalam roh nggak? 2, kamu menyembah Bapa dalam kebenaran nggak? Coba pertimbangkan begini. Moralnya kamu benar nggak? Sudah? Kebenaran Kristus menjadi gaya hidup tiap hari nggak? Kamu cinta kebenaran, kamu berbicara kebenaran, kamu bertindak benar nggak? Itu standar. Makanya saya bilang, harusnya tiap hari sebagai penyembah-penyembahnya Tuhan, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, isunya kan bukan sekedar kita jago nyanyi bagus kan? Isunya adalah tentang bagaimana hidupnya kita tiap hari, yang kalau kita udah hidup benar sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan mengenal fakta Kristus, maka saya dan saya akan menjadi orang-orang yang memberi diri dituntun oleh roh Allah dan hidup dalam kebenaran. Lagu apapun yang saudara nyanyikan, bagi Tuhan itu penyembahan. Permainan musik model apa saja yang saudara nyanyikan, selama Tuhan melihat saudara sebagai penyembah benar, maka penyembahan saudara pasti benar. Isunya adalah tentang penyembahnya, bukan menyembahnya. Kalau penyembahnya sudah benar, penyembahannya pasti benar. Bagaimana Pak, Ibu? Sudah? Baru di ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Hidupmu harus sangat dikuasai, takluk kepada tuntunan pimpinan roh Allah. Hidupmu harus sangat dikuasai oleh kebenaran. Apakah kebenaran firman Allah? Penyembah benar adalah orang-orang yang berani takluk hidup kepada tuntunan roh Allah dan kepada firman Allah. Amin.
Makanya tadi dari awal ayat 20, 21, 22, 23, 24, garis bawahi. Penyembahan tidak ada kaitannya dengan lokasi, ruangan, kondisi, posisi. Penyembahan harus dikerjakan dengan orientasi. Tuhan adalah sentra pemujaan. Kita yang memuja. Berhenti. Gini, berhenti cari fans. Tuhan sentra pemujaan. Waktu kita nyanyi langsung untuk Tuhan. Orang lain ngikut. Orang harus ngelihat bahwa waktu kita muja Tuhan di depan, ini kita melakukannya personal. Bukan untuk dilihat orang, tapi dilihat Tuhan. Baru nanti orang akan lihat, gila. Ini orang kalau nyanyi, dia beneran nyanyi buat Tuhan. Nggak ada upaya cari muka. Nggak ada upaya draw people near to me. Menarik orang untuk memuja saya dan melihat, gila. Dia nyanyinya bagus banget. Bukan gitu. Orang harus melihat kita sebagai pemuja dan penyembah yang sentral pemujaan kita adalah Tuhan. Berhenti entertain di panggung. Karena panggung bukan tempat entertaining. Panggung adalah tempat di mana semua orang yang ada di panggung menjadi teladan bagi orang-orang, menjadi inspirasi bagi orang-orang tentang bagaimana menjadikan Tuhan sebagai sentra pemujaan. Kita harus dikenal sebagai penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak dibatasi oleh tempat. Dibangun karena pengenalan. Kita harus dikenal sebagai orang-orang yang paham sudah diselamatkan. Jangan hidup dengan cara lama. Jangan hidup duniawi. Kita harus sangat rohani. Jangan menyimpang dari kebenaran. Kita harus latihan hidup benar one day, dari satu hari ke hari berikutnya. Supaya pada akhirnya waktu Tuhan lihat kita dari atas, yang dia tahu adalah begini, ini orang nih hidup dalam roh nih. Dia sepenuhnya memberi dirinya takluk kepada pimpinan roh Allah, dan dia sepenuhnya takluk kepada firman Allah, kebenaran. Hidup benar, nyanyinya pasti benar. Hidup kalau udah benar bagi Tuhan, main musik pasti benar. Amin. Sudah, saya selesai Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita berpisah? Berkaitan dengan ayat 20 sampai ayat 24. Saya berharap saudara bisa mengikuti apa yang saya bagikan. Kalau ada pertanyaan, boleh kita diskusi. Tapi kalau tidak ada pertanyaan juga tidak apa-apa. Ya, ada yang mau nanya? Ya, teman-teman. Main musik, skills harus bagus. Harus bagus. Karena ini untuk Tuhan. Mimpin pujian, suara dilatih, dijaga. Harus bagus, harus bagus. Karena ini untuk Tuhan. Tapi kita mengejar kata bagus itu bukan supaya kita menjadi entertainer di depan orang, tidak. Kita kejar bagus, karena kita harus kasih yang paling bagus buat Tuhan. Itu fakta. Pak Yo, silakan. Nama saya Hendrik, sebenarnya Yonatan nama anak saya. Oh, sorry, Pak Henry, Tidak apa-apa, tidak apa-apa, yang aku belum kenal. please. Jadi memang kebetulan terkait roh dan kebenaran ini sangat unik memang kalau melihat terkait motivasi. Nah, yang saya mau bawa Bu, bertanya parameter apa yang bisa kita membuat mereka, artinya ini kan fokusnya saya lihat fokus WL ya, WL singer dan kita sebagai penyembah. Iya. Nah, bukan dengan serta-merta ya Bu ya, kita bisa melihat parameternya. Jadi mungkin dengan proses kita kenal lama dan dalam waktu yang tidak bisa singkat, karena memang daya ukurnya yang kita agak sedikit bingung nih Bu. Parameter apa kita buat dalam bahasa roh dan kebenaran ini sehingga yang Ibu bilang jangan dikultuskan WL-nya. Nah, saya sih hanya mau bertanya Bu, mungkin ada parameter Ibu yang bisa membuat kita bisa lebih terkoreksi lagi terkait WL singer penyembahan ini Bu. Terima kasih. Contoh Pak Hen,
kan menyembah dalam roh. Roh tadi pneuma, Roh Kristus, Roh Kudus, roh yang takluk kepada roh Allah. Roh yang takluk kepada roh Allah, maknanya satu, Pak Hen. Kita memilih untuk tidak menyentuh semua hal yang daging dan duniawi. Karena kita takluk kepada roh Allah. Jadi dari mana kita tahu bahwa kita sedang menyembah Tuhan dalam roh? Bukan di bahasa rohnya, Pak. Tapi bagaimana penaklukan diri kita kepada tuntunan dari roh Tuhan. Tiap-tiap hari. Bagaimana waktu Tuhan suruh kita untuk ngampuni orang, kita ngampuni. Waktu Tuhan suruh kita untuk kunjungi orang, kita kunjungi. Takluk diri kita kepada roh Allah. Waktu Tuhan suruh kita untuk begini. Tiba-tiba ya, saya tahu banget Pak, Ibu. Eh, dulu itu saya pernah loh Pak, Ibu jadi worship leader juga. Jadi eh, saya tahu betul bahwa kalau kita mau memimpin pujian, itu pasti sudah latihan. Ada kunci-kunci yang bersesuaian dengan kita punya nada, sudah ada kesepakatan. Tapi sometimes waktu roh Allah bekerja, penyembah dalam roh adalah orang-orang yang mendengarkan dengan baik. Gak harus nyanyi lagu yang sudah kita siapkan. Kadang-kadang ada sebuah lagu yang tiba-tiba muncul aja di otaknya kita. Nah, menyembah dalam roh adalah kita takluk kepada bagaimana roh Tuhan memimpin, Pak. Bukan tentang kita. Tuhan maunya apa? Kita ngikut. Jadi sebenarnya worship leader ya, Pak, kalau berdiri di depan. Ini dia kan lagi muja Tuhan ini. Tapi dia pun harus ada pada posisi. Coba, sementara mendengarkan, sementara kita memuja, roh Tuhan dalam kita pasti akan kasih tahu bahwa begini. Abis nyanyi lagu ini, kamu pindah ke lagu ini. Bisa jadi. Kalau sampai itu terjadi, pindah aja Pak, Ibu. Nanti pemain musik akan ikut. Dan pasti kita akan dapatkan sesuatu. Ada ada kehadiran Tuhan yang akan membuat orang takluk kepada Dia pada momen itu. Contoh yang lain, Pak. Menyembah dalam roh, saya harus ulang. Lawan dari roh selalu daging. Siapa hidup dalam daging, diperintah oleh daging, dia tidak mungkin menyembah dalam roh. Makanya saya bilang, kenapa kita perlu merendah? Kenapa kita perlu sadar hakikat kita? Kita sudah ditebus oleh karya keselamatan itu. Jadi kita bukan penjahat lagi. Jadi orientasi kita harusnya udah tinggalkan aja kejahatan-kejahatannya. Mulai fokus aja hidup benar. Siapapun hidup benar, dia sedang hidup dipimpin oleh roh Allah. Indikatornya sesederhana itu, Pak. Makanya semua orang yang berdiri di depan harus melatih diri tiap-tiap hari untuk mencermati ulang. Menurut Tuhan, sekarang ini saya sudah lebih didominasi oleh kebenaran dan dipimpin oleh roh Allah, atau saya masih sangat dikuasai oleh kedagingan dan keduniawian. Indikatornya itu. Kita yang paling tahu, Pak. Dosa-dosanya kita yang masih yang dosa-dosanya kita apa saja. Kita yang paling tahu pelanggaran-pelanggarannya kita apa saja. Nah, kebenaran mengajarkan kepada kita. Kalau kamu mau menjadi penyembah benar yang sesuai dengan Tuhan punya standar, ya kasih diri. Roh Kudus suruh kamu bertobat, bertobat aja. Tinggalkan duniawinya, tinggalkan aja. Kita bukan robot, kita butuh waktu berlatih. Sampai kita pada akhirnya terlatih untuk hidup benar. Indikatornya itu aja, Pak. Perhatikan kelakuan. Perhatikan isi berpikir, perhatikan kata-kata, perhatikan kelakuan yang kita pertontonkan. So dari situ kita akan tahu orang ini lagi hidup dalam roh atau tidak. Orang ini harus sedang hidup dalam kebenaran atau tidak. Termasuk pada saat dia ada di depan, Pak. Dia lagi ada di depan dalam posisi sebagai penyembah benar, dalam roh dan kebenaran atau tidak. Sesederhana itu indikatornya. Berarti ada salah satu eh, kesepakatan atau otoritas sebagai pemimpin tidak memberikan ruang atau waktu karena ada indikasi, ada indikator yang sudah terlihat, dibutuhkan ketegasan, Bu ya. Iya, kita perlu tegas, Pak, untuk hidup dalam roh dan kebenaran.
Sebab itu adalah ekspresi kita tiap hari bahwa kita sedang menyembah Tuhan. Kita hidup benar saja, Pak, dengar-dengaran dengan tuntunan Roh Allah. Pada momen itu, kita sudah menjadi penyembah. Yang kalau toh ekspresi penyembahan kita adalah bernyanyi, maka nyanyian kita pasti diterima oleh Tuhan. Kalau toh, jadi gini Pak, penyembahannya kita bukan cuma nyanyi kan? Penyembahannya kita, itu juga tindakan yang kita lakukan. Contoh Pak, kita marah sekali dengan orang yang jahat sama kita. Tapi, Roh Kudus kasih tahu buat kita, sudah, orang jahat itu ampuni saja. Bapak tahu enggak? Waktu kita putuskan ampuni itu orang, karena kita menghormati Tuhan yang sedang ajar kita kebenaran. Pada titik kita ngampuni itu orang, pada titik itu, bagi Tuhan, kita sedang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan bukan sekedar nyanyi dan bermain musik. Penyembahan adalah cara hidup tiap hari. Tapi ada nggak kita artian sebagai yang memegang otoritas memberikan kesempatan atau memberikan waktu, tetapi ada batas waktu sehingga ada proses perbaikan. Tetapi ya limitasi batas itu mau tidak mau kita harus ngambil sikap ya Bu ya. Yang Bapak bicarakan lebih kepada eh, proses di dalam gereja ya Pak, penyembahan ya. Iya, Ya, iya, iya. kalau tentang persoalan di dalam gereja, gini Pak, Roh Kudus pun tertib. Iya toh? Karena Roh Kudus adalah roh yang tertib, jadi kita memang harus bergerak sesuai dengan arahan. Contoh, misalnya untuk pujian penyembahan dikasih waktu 40 menit, mainkan saja 40 menit. Kecuali dalam 40 menit itu tiba-tiba Roh Kudus suruh stop nyanyi, mari berdoa. Berdoa saja dalam 40 menit itu. Karena kan kita sekarang kan orang Bukan, sekarang. bukan itu maksud saya. Karena kita kan dalam organisasi ini ada otoritas nih, contoh gembala, wakil gembala atau pemimpin WL atau leader gitu. Leader-leader ini kan punya parameter terhadap struktur di bawah-bawahnya sehingga kemampuan otoritas ini tidak memberikan ruang dan waktu ketika ada sesuatu yang tidak baik dalam proses-proses. Karena prinsip dalam WL adalah worship leader, memimpin pujian. Nah, dan singer-singer. Sehingga kan yang saya mau sampaikan, parameter itu butuh ketegasan sehingga tidak mencederai situasi dalam kondisi penyembahan. Karena kan ada personal-personalnya, Bu. Itu yang saya maksud. Iya, saya paham maksud Bapak. Makanya saya bilang, ikuti saja kalau misalnya memang waktu yang ditetapkan adalah waktu segitu. Tapi semua orang dalam gereja, mau itu gembala siapapun itu, semua orang harus juga punya telinga yang cukup peka, Pak, kepada tuntunan Roh Allah. Kalau misalnya dalam penyembahan, ternyata waktu 40 menit melebar sedikit ke 45. Selama leader bilang nggak apa-apa, mainkan saja. Tapi kalau sampai leader suruh stop, kita stop aja. Takluk aja. Yang tadi saya bilang, Roh Allah pun tertib. Ada aturan main. Karena kebaktian misalnya, kayak kemarin, di satu gereja saya khotbah 5 kali, Pak. Nah, itu kan ada waktu yang sudah ditetapkan. Yang kita jangan langgar waktu. Supaya seluruh tatanan bisa berjalan dengan baik. Tapi bukan berarti pada momen-momen kayak gitu, mau leader dalam kategori siapapun itu, mau itu gembala atau worship leader atau siapapun itu, singers and so, itu semua harus ada pada posisi belajar mendengarkan. Tuhan maunya ke arah mana? Pernah dalam sekali waktu, Pak, dalam satu kebaktian, saya hadir sebagai pembicara. Saya dan gembala di gereja itu akhirnya bersepakat bersama bahwa kali ini, pada kebaktian yang satu ini, saya tidak akan khotbah. Sebab flow-nya, Tuhan lagi mau jama umat dengan bernyanyi. Saya ngomong ke gembala. Gembala pun mendapatkan impresi yang sama. Jadi akhirnya sudah. Di satu kebaktian, saya nggak bicara. Semua fokus menyembah Tuhan. Dan terjadi kelepasan di situ. Itu yang saya maksudkan Pak Hen, bahwa
setinggi-tingginya siapapun kita. Tapi kalau sudah masuk dalam kategori menyembah Tuhan, yang harus perintah kita Tuhan. Gembala pun harus dengar. Gembala, koordinator kebaktian harus dengar, ini lagi mau mengarah kemana. Tapi kalau nggak dengar apa-apa, ya sudah, sesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. In case aja, Ryan, in case. Makasih Bu. Ya, tapi itu kan sebenarnya adalah prosedur ya dalam kebaktian. Tapi yang lebih ditekankan dalam Yohanes pasal 4 adalah kualitas kehidupan dan orientasi penyembahan. Gitu. Nah, tentang prosedurnya putuskan saja bersama-sama dalam kesepakatan gitu. Takluk saja kepada otoritas gitu dan bersepakat aja dengan kesepakatan bersama. Tapi isu yang harus justru yang paling inti yang harus digarisbawahi adalah bagaimana dengan penyembahnya dan bagaimana menyembahnya. Itu yang harus digarisbawahi. Baik. Ada yang lain mungkin? Ini udah 8:30. Ada. Malam, Bu. Malam Kak Ona. Ibu, iya. Selamat Ya, malam. malam ya. Saya mau tanya, bedanya bermazmur sama berbahasa roh itu apa ya? Berbahasa roh, Bu. Kalau bermazmur? Bermazmur, kita tidak berbahasa roh. Kita mengucapkan kata-kata yang isinya adalah ada penghormatan, ada pujian, ada menceritakan kehebatan Tuhan berkaitan dengan hidupnya kita. Bermazmur juga, kata mazmur itu berkaitan dengan menceritakan fakta mengenai Tuhan di zaman purbakala, Tuhan di hari ini, dan Tuhan di masa depan. Dalam kata-kata yang bisa dimengerti oleh orang lain. Itu, Bu Nana. Ya, kalau misalnya kita lagi pujian menyanyi ya, Bu. Ya. Setelah menyanyi, ya, Bu. Setelah kita menyanyi, nanti kan dia langsung ada bermazmur, itu boleh nggak? Saya nggak punya kapasitas untuk jawab boleh atau tidak. Oh, Sebab bermazmur adalah sebuah kenaturalan yang akan kemudian terjadi kalau dipimpin oleh Roh Allah, Bu. Kalau Roh Tuhan yang memimpin orang untuk bermazmur, kan kita nggak bisa bilang iya atau tidak, kan? kalau bermazmur, saya memang kemarin ada yang bilang kalau bermazmur itu hanya di penghiburan. Tapi tadi Ibu Kak Ona bilang kalau berbahasa roh itu dalam kondisi apa, di mana saja itu bisa berbahasa roh, tidak membataskan waktu, tempat, kondisi. Sedangkan bermazmur dibataskan nggak dengan tempat kondisi yang seperti berbahasa roh? Oh, enggak dong, Bu. Kita Enggak ya? Bukan harus di rumah duka atau penghiburan enggak kan? tidak dong. Kita bisa bermazmur kepada Tuhan di mobil. Kita bisa bermazmur kepada Tuhan di sementara kita lagi masak. Kita bisa bermazmur kepada Tuhan waktu kita cuci baju. Kita bisa bermazmur kapan saja, Bu. Karena yang tadi saya bilang, kata mazmur itu artinya adalah pemujaan kepada Tuhan. Ekspresi penghormatan kita kepada Tuhan. Mengenai siapa dia di zaman purbakala, hari ini, dan dia di masa depan. Luapan, ungkapan hati kita kepada siapa Tuhan. Itu bermazmur. Jadi bukan cuma di tempat kedukaan aja. Bermazmur terus dikerjakan di mana saja selama kita ingin bermazmur kepada Tuhan, menyanyikan lagu kepada Tuhan. Ya, terima kasih Kak Ona. Baik, Ibu. Ini ada pertanyaan. Bagaimana bila teman dekat dalam satu pelayanan kita hidupnya masih kurang berkenan dan itu berdampak pada ibadah yang dilakukan dan menjadi batu sandungan buat teman-teman yang sedang pelayanan bersama? Apa respon yang harus dilakukan sebagai teman sepelayanan? Apakah harus ada tindakan tegas, teguran kepada teman itu atau bagaimana, Kak? Makanya begini, dibutuhkan pemahaman bersama dan kesepakatan bersama untuk mengusung nilai yang sama. Dalam satu tim pelayanan, kita harus terbiasa, Pak, Ibu,
punya kesepakatan bersama, membangun nilai-nilai bersama. Bahwa begini, kita akan melatih diri kita untuk hidup jujur seorang akan yang lain. Saling mengasihi seorang akan yang lain. Hidup dengar-dengaran kepada Tuhan. Saling mengingatkan, saling menasehati, saling menguatkan. Itu ada nilai-nilai yang harus dibangun dalam sebuah tim pelayanan. Sehingga pada akhirnya, masing-masing orang membuka diri. Ketika pada akhirnya ada satu teman dalam satu kumpulan bersama, satu tim yang bilang bahwa yang memberikan nasihat atau memberikan masukan. Masalah dari kebanyakan kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara adalah kita suka kasih masukan buat orang lain, tapi kita nggak suka menerima masukan dari orang lain. Menurut saya, gini, kita semua sama-sama belajar, sedang berproses untuk menjadi semakin teruji hidup dalam kebenaran. Sehingga kalau toh ada teman-teman yang jatuh bangun misalnya dalam pelanggaran, atau belum konsisten dalam kebenaran misalnya, nggak apa-apa. Kita satu tim saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasehati, bikin kesepakatan bersama bahwa ayo coba lagi untuk hidup benar, ayo konsisten lagi, ayo jangan jadi batu sandungan. Perhatikan kata-kata, perhatikan sikap, perhatikan bagaimana kita berkelakuan, saling mendorong supaya begini, semua akhirnya hidup dengan nilai bersama dan menghargai kesepakatan bersama. Apa yang saya dorong Bapak Ibu untuk kerjakan adalah itu Alkitab ajar. Saling mendorong, saling menasihati, saling menguatkan, saling mengingatkan. Itu harus jadi nilai bersama. Bukan untuk kepentingan menghakimi, tapi untuk kepentingan bersama-sama bertumbuh pada kualitas yang sama. Apakah ketegasan diperlukan? Jelas. Teguran diperlukan? Jelas. Tetapi cara berkomunikasi harus diperhatikan. Ada orang yang siap dikoreksi, ada orang yang tidak siap dikoreksi. Ada orang yang pemahaman belum nyampai kepada pemahamannya kita, pembelajarannya berbeda dari kita punya pembelajaran. Jadi kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang pada titik supaya pada akhirnya mereka bisa terbantu untuk paham maksud. Tanpa menghakimi. Bagaimana kalau sudah ditegur, diarahkan, dinasehati, dia tidak berubah? Ya udah, berarti harus ada orang yang dihadirkan sebagai saksi. Seperti yang Alkitab bilang. Kalau ada yang salah, tegur 4 mata. Kalau orang ini menyangkal juga, panggil saksi. Kalau ternyata menyangkal juga, bawa di depan komunitas orang percaya. Supaya pada akhirnya dia tahu bahwa cara hidupnya memang harus digiring kepada kebenaran. Itu dari saya ya, Bapak Ibu. Makanya saya menggarisbawahi hidup sebagai komunitas itu harus memiliki yang disebut dengan nilai-nilai komunitas dan kesepakatan dalam komunitas. Itu Alkitab ajar. Supaya masing-masing orang tambah lama hidupnya semakin berkualitas. Karena saling menolong seorang akan yang lain. Baik. Ini sudah 8.46. Saya pikir saya selesai, Bapak Ibu. Saya kembalikan untuk Pak Simeon atau Bung Yahya, silakan. Terima kasih. Tuhan berkati.